طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ini tema yang sudah saya muqaddimai di pertemuan yang lalu. Tema ini pula kalau kita kemudian terlibat di dalamnya, insya Allah khitab panggilan Allah atau legitimasi Allah yang Allah berikan kepada generasi pertama khaira ummatin ukhrijat linnas ini, insya Allah juga akan membersamai kita semua. Al-Ustaz Muhammad Kutub, saudara dari Syekh Kutub, pernah mengatakan dalam kitabnya Waqi'ul Ma'asir, beliau mengatakan kata-kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas sebenarnya ini tidak didominasi oleh generasi pertama, walaupun kuntumnya itu, antumnya itu kepada Rasulullah dan para sahabat. Engkau ya Muhammad dan semua sahabatmu itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Misinya apa? Inilah bab yang kita bahas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi insyaallah kalau antum kita semua terlibat dengan proyek yang sangat mulia ini, proyek amar ma'ruf nahi munkar, dan terus menerus menjaga kualitas iman kita, kita tetap akan diakui oleh Allah sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas. Mafhum mukhalafahnya, kalau antum belajar kaidah usul fikih itu, mafhum mukhalafahnya kalau antum amar ma'ruf nahi munkar dan menjaga iman ini, khususnya amar ma'ruf nahi munkar ini hanya dibebankan kepada para ustaz saja, mungkin menjadi seulumah, seburuk-buruk umat. Umat ini ketika meninggalkan, tidak mau menyuruh kepada kebaikan dan tidak mau mengingkari dan mencegah kemungkaran, apalagi menikmati kemungkaran, maka akan meluncur kualitas umat itu pada titik terendah. Mungkin juga lebih rendah dari yang namanya binatang. Mungkin juga umat-umat terdahulu yang telah mendahului kita mungkin juga lebih rendah dari mereka. Ya mohon maaf, kita umat Islam, mungkin kita punya iman, punya akidah. Kan kita tahu iman itu, akidah itu kropos kalau kita terjebak dengan maksiat, membiarkan maksiat. Kan begitu jamaah sekalian. Apa bedanya mereka kita dengan mereka? Mereka unggul dari sisi sains dan teknologi, kita lemah di situ. Mereka unggul dari urusan keilmuan,
urusan finansial ekonomi kita kalah dengan mereka ini. Lalu apa yang disisa kepada kita? Sebenarnya kalau kita semua jemaah sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar ini kemudian kita jaga dengan betul, akan terangkat wibawa kita umat Islam ini. Nah, di pertemuan yang lalu jemaah sekalian, para pemirsa, para pendengar suara Muslim, kata ini suara lagi live di Suara Muslim malam ini juga, saya sudah bahas, saya sudah mukadimai biar efektif, tepat sasaran, dan mudah diterima oleh umat kebaikan yang kita sampaikan ini, dan mudah pula umat menerima teguran kita akan kemungkaran yang mereka lakukan ini. Harus kita memperhatikan beberapa kaidah-kaidah, sifat-sifat yang harus melekat kepada masing-masing kita. 2 poin ya sudah saya bahas di pertemuan yang lalu. Yang pertama apa? Al-ilmu. Ini sangat bagus ya, kalau antum catat ini ya. Saya berharap pengajian kita ini HP-nya dikeluarkan tidak apa-apa, tapi jangan lihat yang lain, tapi mencatat, Pak. Atau bawa buku lebih bagus, sehingga konsentrasinya. Sebab saat kuat-kuatnya kita merekam, nanti 20 menit antum hilang nanti itu, tidak bisa lagi menahan. Ya, ucat kan ada YouTube-nya ya, tidak apa juga sih ada YouTube-nya, bisa ngulang lagi nanti ya. Nah jamaah sekalian, atau minta di Suara Muslim nanti Pak, ada rekamannya di Suara Muslim insyaallah. Yang pertama, al-ilmu. Biar efektif harus ada ilmunya. Baik ilmu teoritis, ya, ilmu yang antum dalami, yang kita kenal dengan istilah fiqh dakwah, memahami kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi mungkar itu, kaidah-kaidah dakwah itu antum pelajari, termasuk juga ilmu-ilmu pengalaman, ya, ilmu lapangan. Sebab orang kalau tidak punya ilmu, menyampaikan kebenaran ini kurang tajam, Pak, kurang efektif, kurang mengena. Ya. Makanya Allah sampai mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab." Katakan Muhammad, tidak sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Hal yastawi alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? La yastawi, tidak akan sama jemaah sekalian. Makanya antum ketika beramar ma'ruf nahi mungkar harus kuat ilmunya, tahu dalilnya. Itu secara teoritis Pak ya. Syukur kalau ilmu pengalaman pribadi antum kumpulkan kembali, antum renungkan kembali. Baik pengalaman juga ilmu dari orang lain dan lain sebagainya. Itu lebih efektif. Ya, lebih efektif. Sehingga nggak salah Pak nanti orang memahami Islam, memahami kebenaran ma'ruf yang kita sampaikan ini. Orang juga tidak salah paham akan kemungkaran yang biasa mereka lakukan itu, karena dianggap sesuatu yang wajar nantinya jemaah sekalian. Tapi kalau antum berangkat dari ilmu, beda nanti jemaah sekalian, berkualitas itu Pak. Itu kan sekarang ada pula Pak ya, lagi nyebar sekarang ini semua agama sama. Kalau antum tidak punya ilmu, susah Pak. Agama itu kan mengajarkan kepada kita jujur. Nasrani juga ngajari kita jujur. Ya, Majusi mengajarkan kepada manusia ini untuk jujur, pada pemeluknya juga jujur, Pak. Yahudi sama Pak, ngajari jujur. Kemarin kita bahas masalah amanah ya. Agama manapun pula juga mengajarkan amanah. Lalu apakah sama Pak? Kalau hanya ditinjau dari bab seperti itu saja jemaah sekalian. Ini butuh ilmu. Ya. Jemaah sekalian, setiap saya masih ingat ilustrasi guru saya itu. Ya. Manusia berkaki 2. Coba ya. Tidak berkaki 5 enggak ya? 2 ya. Ya.
Itik ayam berkaki 2 juga. Apakah sama antum dengan itik? Kakinya sama loh. Jumlahnya dilihat dari jumlahnya saja. Kira-kira logikanya begitu. Makanya kalau orang punya ilmu, tidak begitu cara memahami indahnya agama yang kita miliki. Kalau kita bicara agama kan pendekatannya itu banyak pendekatan, banyak aspeknya ya. Aspek akidah, ideologi, keyakinan kita, tauhid kita. Yang jelas keyakinan kita, tauhid kita dengan agama yang lain sudah berbeda, Pak. Ya, aspek apa lagi? Ibadah. Ya, ibadah, peribadatan. Wah, itu beda, Pak. Antara ibadah kita dengan ibadahnya orang-orang di luar kita nggak ketemu. Mungkin ada yang beririsan Pak sama di aspek muamalah dan aspek akhlak. Mungkin banyak kesamaannya. Hampir mungkin 90% banyak kesamaannya dengan orang di luar kita. Bicara kejujuran, bicara amanah, ya, bicara disiplin, bicara kebersihan, bicara apa? Ini hampir sama semua. Tapi bab yang sangat esensial, ibadah dan apa? Dan tauhid ini dan akidah ini tidak bisa dipertemukan. Ini hanya kita bisa menyampaikan begitu kalau kita punya ilmu, Pak. Ya kan? Tidak punya ilmu? Iya ya. Ya sudah, Pak. Akhirnya bisa-bisa sampai menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar dengan versi mereka juga. Akhirnya bicara toleransi kebablasan nanti jamaah sekalian. Sampai toleransi dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, teman ini, Pak. Kita udah jelas ya. Lakum dinukum waliyadin. Ayat itu Pak di akhir lakum dinukum sebelumnya berbicara masalah apa? Kul ya ayyuhal kafirun. Masya Allah. Ini sering saya sampaikan ya. Katakan Muhammad, wahai orang-orang apa? Non muslim. Susah juga ini. Coba jadi kenapa al kafirun? Kafir jamaknya kafirun. Ya sudah selesai Pak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Karena beda masalahnya. Tidak bisa di semua agama sama, tidak bisa. Sudah jelas itu. Wala antum abiduna ma'abud. Ente juga tidak perlu menyembah apa yang saya sembah. Diulangi lagi Pak. Wala antum abiduna wala ana abidu ma'abadtu. Masya Allah. Tapi ditutup oleh Allah Pak sangat indah. Kita juga nggak memaksa. Kalau antum tidak mau meyakini keyakinan saya, kalau antum juga tidak mengakui tentang indahnya ibadah saya yang penuh dengan dalil yang sangat seperti itu, indah seperti itu, jelas seperti itu, lakum dinukum. Coba di satu sisi ekstrim Pak, tapi ditutup dengan toleransi yang luar biasa. Nggak ketemu ya sudah, kita saling menghargai. Ini keyakinan antum, ini keyakinan saya. Kalau mau dihaluskan lagi, ini keyakinan jenengan, ya. Ini keyakinan kaulah kata orang betul Pak, saya. Allah Akbar. Ilmu Pak, ilmu ini penting. Jadi antum juga menyampaikan al-haq ini, amar ma'ruf nahi dan nahi mungkar ini harus ada apa? Ada ilmunya. Mudah-mudahan ini dulunya sampean para pendengar juga di rumah, mitra muslim, ini bagian dari kita menambah wawasan keilmuan kita ya. Makanya ini pentingnya ngaji Pak. Ngaji itu kan tambah ilmu ya, sehingga tahu nanti berkomunikasi. Ilmu ini panjang kalau saya bicara kemana-mana Pak. Yang kedua kemarin juga sudah saya bahas tentang ar-rifqu. Ar-rifqu, apa rifqu ini? Lembut ya, penuh kasih sayang. Biasanya kalau antum melihat dalam kajian tazkiyah itu satu pasangan Pak. Ar-rahmatu rifqu. Rahmah, kasih sayang dan kelembutan. Subhanallah. Ini antum sekarang sudah masuk Rabiul Tsani ya. Masuk ya. Muqaddimah sekarang ini. Kemarin kita Rabiul Awal ya. Biasanya kita kemarin sudah sibuk. Masya Allah, tiada hari kecuali gaung memperingati Maulid Nabi itu.
luar biasa ya. Saya tidak mau termasuk terjebak Pak, apakah boleh atau tidak. Kalau saya pribadi, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Diperingatkan karena peringatan itu bisa bermanfaat buat orang mukmin. Selama enggak neko-neko, tidak ada sesuatu yang berbau syirik, tidak ada pengkultusan, bahkan kita mengkaji siapa itu Rasulullah. Kenapa tidak memanfaatkan momentum? Ngambil hikmahnya Pak, ngambil pelajaran sehingga sampai lebih semangat lagi mencintai Nabi, lebih semangat lagi bersalawat kepada Nabi, lebih semangat lagi menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Kenapa tidak? Yang begitu. Coba lihat Pak, Rasulullah itu bagaimana legitimasi Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah, ayat ini diletakkan pada ayat terakhir itu Pak. Baik dalam surat At-Taubah itu juga bicara tentang performa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Terus apa? Bil mu'minina raufun rahim. Ya Allah. Fa in tawallaw apa? Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini bahas ini Pak, tidak selesai satu malam. Atau surat Al-Fatah, ayat terakhir juga Pak, dua ayat terakhir itu ya. Hampir sama juga dua ayat terakhir juga Pak. Itu juga Taubah dua ayat terakhir, sekarang Al-Fatah. Ini sepakat para ulama, dua ayat ini Pak, dua-duanya rahasia Nabi sukses menata umatnya Mas. Sekaligus Quran Al-Fatah ini Nabi sukses merebut kembali kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah karena dua ayat ini Pak rahasianya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, terus wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi, terus apa? Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ah. Ini luar biasa ya. Antum sering kan mendengar ayat ini? Pernah nggak mendalami? Detail Pak. Jadi kalau Maulid diangkat tema ini Pak, selesai. Ya saya tidak kemudian sudah saya mengapresiasi betul Pak daripada masyayikh kita, guru-guru kita, ustaz kita luar biasa mengangkat tentang sosok Nabi, tentang syama'ilun Nabi, tentang akhlak Nabi. Ayat ini juga perlu dibahas Pak. Ini rahasia Nabi sukses menata umat secara keseluruhan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bil huda, dengan membawa apa? Apa huda ini Pak? Hidayahnya Al-Qur'an maksudnya. Dzalikal kitabu la raiba hudan lil muttaqin. Quran ini Pak hudan, tunjuk. Ini misi Nabi Pak. Arsal rasul bil huda. Alhamdulillah Qurannya sudah nyampe ke kita semua ya. Saya berharap semua jamaah Ar-Rahmah ini tidak ada satupun yang tidak bisa baca Quran. Halo? Semuanya harus bisa baca Al-Quran. Kalau antum tidak bisa baca Quran, antum berarti mengkhianati misi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mitra muslim dimanapun berada, hati-hati. Allah telah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda. Huda ini Al-Quran. Ayo baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Di Ar-Rahmah sini alhamdulillah kita banyak ada di mahasiswa. Memang sengaja kita libatkan dari ini untuk kemudian berkiprah ilmunya, belajar sekalian juga mengajar juga. Bima kuntum tu'allimuna al-kitabah wa bima kuntum tadrusun. Itu karakter dai Allah seperti itu. Ayo jaga Pak, saya berharap tolong sampean ngaji begini Pak, ini hanya sahabat kalian tamattu simain saja, refreshing mental dan pikiran ya, mudah-mudahan ilmunya juga masuk. Tapi yang paling penting antum harus bisa baca Quran, dalami Al-Quran, kaji Al-Quran, amalkan Al-Quran, praktekkan Al-Quran. Apalagi jemaah sekalian, berhukumlah dengan hukum Al-Quran, hafalkan Al-Quran terakhir. Minimal sampai
memahaminya juga, minimal membacanya. Terus ngaku umat Muhammad tidak bisa baca Quran, memalukan. Apa istilah sekarang Pak anak milenial? Apa istilahnya itu? Apa itu ada istilah apa ya? Bahasa milenial itu tidak masuk akal. Zaman sekarang tidak bisa baca Quran. Apa Pak? Zaman sekarang tidak bisa baca Quran, tidak masuk akal. Sekarang metodologi baca Quran luar biasa. Ini misi Rasulullah. Ini puncaknya al-ma'ruf ya. Ma'rufnya ma'ruf Al-Quran. Al-Quran. Allah Akbar. Terus diperkuat oleh Allah wa dinil haq, dan agama yang apa? Yang hak apa itu? Islam. Jadi Nabi Pak membawa Al-Quran ini ya dengan misi Qurannya. Apa misi? Apa? Islam yang sangat jelas. Bahkan Allah mengatakan liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk ditampakkan kepada semua agama yang ada bahwa Islam inilah agama yang terbaik. Berarti ini jenengan Pak punya misi untuk juga menyampaikan Islam kepada orang lain. Nyambung? Ya. Jangan antum nikmati sendiri Pak, memahami Quran terus memahami Islam terus sudah. Terus mengatakan sama muslim juga lakum dinukum waliyadin. Ini tidak benar. Sama muslim lakum dinukum waliyadin. Tidak. Antum harus, bahkan Pak, Islam ini Quran dan bahkan kepada orang kafir pun kita tawarkan dulu Pak. Ditawarkan dulu Pak. Tidak ketemu lakum dinukum waliyadin. Tawarkan dulu. Saya sering memberikan agak nyentil dikit bab yang satu ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa namanya? Kalau Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan Islam Quran ini kepada orang yang tidak kenal Islam dan Quran sama sekali, nol. Kafir, musyrik, munafik, Yahudi itu Rasul yang dihadapkan Nabi itu. Belum macam sekarang ini saya berhadapan dengan ratusan orang pada saat ini, siang malam ini di Masjid Ar-Rahmah seperti ini. Ini kan Anda sudah memahami, sudah Islam semua Pak. Ya, kita ngaji ini supaya lebih istiqomah lagi kan begitu. Supaya iman kita semakin apa? Mengkokoh lagi gitu. Tapi antum harus punya kepingan di sini ya. Harus ada minimal sebelum saya mati harus ada satu orang yang masuk Islam lewat melalui hidayah yang saya sampaikan ini. Nyambung ya Mas kan? Pertanyaannya sudah berapa orang sampai diselamatkan? Ngeri juga jawabnya. Padahal itu misi Rasulullah. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Terus ditutup oleh Allah Pak. Ini yang saya jadi kepikiran terus Pak. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Allah tahu loh Pak, sampai yang santai, tidak mau beramar ma'ruf, tidak mau berdahil mungkar, Allah tahu betul. Allah nggak bisa, kita tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadi saksi. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Ngeri juga ini ya. Tapi kita tidak boleh takut Pak. Ada contoh real buat kita. Apa? Langsung Allah mengatakan pada ayat terakhir itu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Tutiru Muhammad. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Siapa itu? Siapa itu jemaah sekalian? Sahabat-sahabat tadi, generasi pertama yang kuntum khaira umat tadi itu jemaah sekalian. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Muhammad itu Rasulullah, tirulah, dan orang-orang yang bersamanya. Baru kemudian dirinci Pak akhlaknya Nabi. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Ya Allah, kencang, tegas kepada orang kufar, ya, kepada orang non muslim, ya. Tegas di sini Pak, proporsional. Mereka memusuhi, kita lebih memusuhi. Mereka mau bersahabat, kita lebih bersahabat lagi dengan orang itu. Itu kata-kata asyidda begitu Pak. Ada ukuran yang jelas. Kita tidak mempermainkan agama ini, masyaallah muslimin. Ini misinya Rasulullah. Ada Pak orang-orang Yahudi yang memulai Nabi, diperangi sama Nabi, bahkan diusir sama Nabi. Karena mereka merusak perjanjian. Sebelumnya sudah ada perjanjian untuk saling damai.
Lakum dinukum waliyadin. Silakan kau bertahan dengan keyakinanmu seperti ini. Ini keyakinan kami. Dan tolong kamu mengikuti kami karena kami yang memimpin di sini. Kami umat mayoritas di sini. Itu bahasa Nabi jamaah sekalian. Enggak Pak, memprovokasi Nabi. Bahkan bekerja sama Pak dengan orang-orang apa? Quraisy. Nyerang dari dalam rangka Ahzab itu kan begitu jamaah sekalian. Allah Akbar. Oh, itu syiddahnya muncul Rasulullah jamaah. Tapi Yahudi yang pasif, yang lugu, yang sami'na wa ata'na, kira-kira begitu bahasa kita Pak, yang tidak memegang, bahkan dia merasa aman hidup bersama Rasulullah. Saya lebih tidak aman ketika hidup bersama dengan bangsa kami dulu. Bersama Rasulullah kami terjamin semua kehidupan kami. Itu Pak Nabi dijaga betul sama Nabi. Jangan mengusiri dulu. Ini ahli dhimmah kata Nabi. Faman qatalahu faqad qatalani. Barang siapa memerangi dia, berarti dia telah memerangi aku kata Nabi. Luar biasa agama kita ini Pak. Terus yang kedua apa? Ruhama'u bainahu. Arif yang kita bahas ini. Lembut, penuh kasih sayang, penuh cinta satu sama lain sesama muslim ini. Sudah bolak-balik. Sekarang ini sesama muslim tukaran terus. Berantem terus, bawaannya curiga terus, tidak pernah ketemu. Saya paling malas Pak kalau lihat buku YouTube yang seperti itu Pak. Waduh, perdebatan antara Ustadz Fulan dengan Ustadz Fulan. Yo, pokoknya aku mau lagi Pak. Dipancing lagi dan mau disut. Kalau mau kayak gitu jangan disut. Mau diskusi tidak usah. Kalau sekedar nanti keluar jadi fitnah buat apa? Gitu. Gak ada manfaatnya jemaah sekalian. Nah saudara, kita ini Pak, ayo kalau antum membawa misi Rasulullah, ingin sukses dan dipercaya sama Allah untuk membawa Quran dan agama yang sangat indah, antum harus yakin, percaya diri bahwa antum tidak punya musuh. Pada sesama muslim, semuanya bersaudara. Siapapun saudara saya. Apakah dari teman-teman kita dari Muhammadiyah, teman-teman kita dari Nahdlatul Ulama, teman-teman kita dari Al-Khairiyah, teman-teman kita dari Al-Irsyad, dari Al-Wasiliyah, apalagi Pak? Dari Persis, dari mana lagi Pak? Semuanya Pak, selama mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada syahadat yang ketiga lagi Pak ya. Dusturuna wahid, kemudian kitab sucinya juga sama, Al-Quran sama, nggak ada beda Pak. Bacaan juga sama Pak. Qiblatuna wahid, kiblat kita juga sama, semuanya menghadap ke barat, ke Ka'bah. Kenapa kita kemudian harus tukaran Pak? Kalau urusan-urusan perbedaan dalam urusan cabang-cabang agama, jangan kan sampai antar orang seperti ini Pak. Di rumah saya kadang-kadang antar anak saya Pak, satu sama nggak ketemu mensikapi satu masalah. Karena kita diciptakan memang berbeda ya. Ayo, apa ada yang sama di antara kita ini Pak? Wajahnya saja berbeda Pak. Sukunya juga berbeda. Cara pandangnya juga berbeda. Budayanya juga berbeda. Kulturnya juga berbeda. Keinginannya juga berbeda. Apalagi syahwatnya Pak. Kalau syahwat ini beda-beda menggebunya Pak. Apakah bisa disatukan semua? Mustahil Pak. Cuma Allah memberikan guidance kepada kita. Pokok-pokok jangan berubah, harus sama. Dengan ada perbedaannya maaf kalian. Tapi cabang-cabang agama tak bisa sampai hari kiamat, tak bisa. Ya walaupun di masjid kita Pak ngambil pada satu pendapat ya, yang kita di sini kita punya majlis asatidz juga. Bagaimana model salat kita. Tapi kalau kemudian ada tamu Pak, kita guru kita, orang yang dihormati secara nasional tahun dunia datang ke sini, kadang-kadang kita menghormati juga Pak dengan cara beribadatan mereka. Itu biasa. Kemarin kita udah bahas ya tentang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya. Ya, tentang masalah amanah itu Pak. Kalau antum melihat, saya teringat disertasi saya dulu Pak ketika menulis tentang adab al-ikhtilaf inda a'immatul fuqaha. Cuma ya sudahlah, tentang adab perbedaan pendapat di kalangan para pemimpin ahli fikih. Cuma dibatasi Pak, dari kalangan sahabat sampai kalangan abad kedua Imam Syafi'i dan Imam Malik.
sampai kalau sampai ke belakang lebih banyak lagi jemaah. Itu ya Allah. Indahnya Pak. Tapi tidak kemudian saling mengkafirkan. Tidak saling kemudian menzindikkan. Tidak kemudian saling membid'ahkan. Tidak kemudian saling apalagi jemaah menyalahkan. Boleh jadi pendapat dia itu benar, pendapat saya yang salah gitu. Tapi untuk saat ini pendapat saya begini kata dia. Indah itu Pak. Ini kalau kita bicara bab-bab seperti itu. Nah saudara, ini arifku, kelembutan seperti ini. Kalau bahasa Nabi ini ruhama'u bainahum. Ya, penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh lembut satu sama lain. Apalagi dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar, sampai tidak boleh kasar. Tidak boleh kasar. Sekarang kan bermunculan Pak, viral-viral kemana-mana Pak. Seakan-akan ulama paling hebat di dunia. Itu terkesima mendengar omongannya Pak. Kadang-kadang ya Allah. Makanya kan saya juga takut Pak diviral-viralkan seperti itu. Hati-hati loh ini, Pak. Ini juga masuk ke YouTube nih Pak. Tidak usah mau dipotong-potong ceramah saya. Walaupun kadang-kadang juga lepas juga Pak. Ada satu yang lepas juga. Kemarin saya juga pernah menyampaikan Pak masalah yang bersaudara segala macam. Pak, Allah sampai kalau memutus tali silaturahim itu Pak dibuat matanya tidak bisa memandang kebenaran, telinga dibuat tuli tidak bisa mendengarkan kebaikan lagi. Itu dikaitkan Pak dengan orang-orang yang bermasalah. Diviral kemana-mana, sampai jadi nasional juga, sampai ke Sumatera, sampai nyampe ke Singapura, nyampe ke Saudi segala macam. Dosa luar biasa selama ini. Yang mana saya juga bingung Pak. Dipotong aja sampai diambil satu menit saja Pak. Tapi kalau nggak lihat ke belakangnya, kenapa saya berbicara seperti ini? Seakan-akan saya nyinggung satu kelompok atau nyinggung satu orang Pak. Dan orang itu tersinggung gitu. Tidak ada manfaatnya Mas. Kalau mau viralkan utuh ya Mas. Bolehlah yang viral satu menit kalau bab-bab yang memang terkait dengan masalah maslahat betul untuk umat. Tidak jadi masalah. Arif lembut ini luar biasa Pak. Orang kalau berdakwah lembut nyambung Pak. Mudah dicerna sama orang. Tapi kalau sampai yang kasar, haram. Orang yang haram tergetuk semua. Apa yang haram-haramkan itu? Sampai di atas mimbar, saya tahu betul ini nggak ada dalilnya. Menurut dia nggak ada dalilnya Pak. Menurut saya itu puluhan dalil yang dibaca satu kitab masalahnya jemaah sekalian. Ayo Pak tunjukkan bahasa-bahasa kelembutan dan berpikirlah Pak ketika melihat saudaranya salah, apalagi yang saya Ustaz Pak. Berpikir, kata ulama-ulama saat ini, berpikir pada saudaranya ketika salah. Berilah kemungkinan yang banyak. Mungkin maksudnya begini. Kan enak Pak ya? Mungkin maksudnya begini. Kasih sampai 70 kali mungkin Pak. Ini kita tidak satu mungkin pun tidak dikasih gitu. Ini tidak ada dari dibuka Pak. Kita kaji. Tidak ketemu ya Pak. Kalau hanya merujuk pada hadis Bukhari Muslim tidak ketemu. Hadis ini banyak. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Arifku, kelembutan itu perlu antum tata. Begini sajalah saya selalu mengatakan, ayo praktekkan bab ini amar ma'ruf nahi munkar. Kita kan juga ingin menegakkan ma'ruf dalam rumah tangga kita ya. Di rumah ya, sama istri, sama anak, ya, sama orang tua, sama mertua, sama ipar, sama kakak adik. Kadang-kadang ada Pak di antara kita baru kenal Islam setahun 2 tahun Pak, mulai ekstrem gitu Pak. Yang lainnya salah. Tak muslim juga Pak. Karena dianggap tidak sama, bukan kelompoknya. Ayo, fitnah. Apa fitnah itu Pak? Main neraka saja. Yo, neraka ini yang menentukan neraka ini siapa jemaah sekalian? Gusti Allah Pak. Kita ini bukan Gusti Allah Pak. Kita ini dai, apa dai Pak? Ngajak. Dakwah itu mengajak orang. Mau alhamdulillah, mau ya sudah, bukan urusan kita Pak. Sebab yang kasih hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu memvonis orang kafir, tidak boleh Pak. Kecuali jelas-jelas orang itu keluar dari agama. Kalau sesama muslim masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jaga lisan kita Pak.
Karena boleh jadi dia berbuat begitu, tidak tahu. Tugas kita memberitahu dengan bahasa-bahasa yang lembut dan dalil yang kuat pula gitu. Loh, saya mengatakan kalau salah saya, temui saya, ayo ya akhi. Saya juga ingin masuk surga, saya bilang. Kalau salah, betulkan saya, tapi tidak pernah dibetulkan, Pak. Tapi ngomong kemana-mana jemaah sekalian. Agak pernah jadi fitnah jemaah sekalian. Datangi. Mungkin kalau daerah kita sempat, mungkin pura-pura nanya, Pak, Ustaz apa maksudnya ini Ustaz? Padahal nyinggung saya, Pak. Tidak apa-apa, itu bagus. Itu namanya rifq, Pak, lembut. Oh iya ya, berarti saya salah. Saya teringat ini ya. Nanti saya bicara pribadi nih Pak, nanti kemana-mana ya. Dulu saya ketika setahun pertama, 2 tahun pertama sekolah di mana? Di Timur Tengah, Pak. Itu kan memang membuka cakrawala kita nih. Kita hanya bersama satu kitab, sekarang banyak kitab, Pak. Terus memang ada satu hal yang sangat prinsip yang dikerjakan oleh guru saya sendiri. Tapi gimana cara masuknya, Pak? Bagian pula saya juga pernah belajar begini, saya juga bisa memahami karena ini fadilah dari guru saya ini jemaah. Saya tahu nahwu, Pak, tahu saya nggak bisa menghilangkan guru-guru saya di Sumeneb di kampung saya. Sampai sekarang, saya tadi baru di Sumeneb, baru datang sudah tadi. Jelang maghrib ini, saya baru datang. Saya datangi satu persatu. Saya kasih hadiah buku saya datang. Kirim salam, ketemu ada yang ada, ketemu ada yang tidak ketemu. Harus kita sambung. Karena dari mereka lah kita mendapatkan ilmu ini. Nanti ada hal prinsip yang ketemu, ya sudah. Saya hanya punya kewajiban untuk menyampaikan. Tapi cara menyampaikannya gimana, Pak? Saya masih ingat, caranya. Ini saya pura-pura tidak paham, Pak. Karena guru-guru kita, Pak, dulu kita tidak manggil Ustaz, manggil Ami, Pak. Apa Ami ini, Pak? Paman. Ami, apa maksudnya ini? Dibaca. Padahal saya nyodorkan ini, Pak, untuk supaya dia tahu bahwa apa yang dia perbuat salah aja, Mas, kalian. Ini saya nanya dari kaidah lewat mansub, marfu wa mansub ya, Mas, kalian lewat apa namanya? Kaidah-kaidah nahwu ya, Mas. Enggak dia, Mas. Dia mesti fathah. Ini harus fathah kata dia. Oh gitu. Maknanya apa, Mi? Iya memang. Iya, tapi ini udah kita kebiasaan sejak dulu begini. Gimana ya? Sudah ada kesadaran, Pak. Coba kalau saya mengatakan, enggak benar, Mi. Itu bid'ah, itu kafir, ini dilarang oleh Allah. Dengan saya, Pak, hadza firaqu baini wa bainak. Sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati'. Selesai sudah jamaah.